Oh, sudah. Oke, boleh. Udah muncul Mi recordingnya tuh. Muncul Mi. Oke. Ada suara aku, Kak? Ada. Besar sekali. Enggak sih. Maksudnya bagus. Sebentar, baik cara tahu membaca, no? Insya Allah. Kirim linknya di mana, Kak? Di grup? Iya. Mana nih? Mau dikirim kemana lagi nih? Belum ada.
Ada di suaranan jo kapan? Apa ini mah? Tidak ada ku dengar. Belum, Pi, dimulai. Oh iya kak.
Masuk dulu di Sumkue. Masuk dulu di Sumkue. Nah, harus kan? Baru 16 nah 40 target. Tadi kamu masuk pakai dulu lah. Aja, masuk dulu aja. Dikasih apa ya? Oh, baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mahasiswa dari STIK Makassar akan berbagi atau sharing bersama kawan-kawan sekalian mengenai berhubungan dengan topik kami, yaitu tingkatkan aspek keamanan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Oke, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu di acara Zoom pada hari ini untuk melakukan diskusi atau sharing. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kegiatan hari ini dapat terlaksana. Dan kegiatan hari ini merupakan sharing bersama dengan kami mahasiswa STIK Makassar untuk sama-sama belajar tentunya untuk memenuhi tugas akhir kuliah kami dengan judul tingkatkan aspek keamanan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Oke, adapun rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama, yaitu pembukaan oleh saya sendiri, yaitu nama saya, perkenalkan, Iin Erianti. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu penyajian materi yang akan dibacakan sebentar oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Dan yang keempat itu penutup. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada pemateri untuk memaparkan materinya kepada rekan-rekan sekalian yang ikut dalam Zoom hari ini. Kepada pemateri, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dwi Wardana. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang tingkatan aspek keamanan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Oke, next. Oke, pokok pembahasan pada hari ini, yang pertama itu adalah terkait pengertian COVID-19. Yang kedua, mengenai protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, cara meningkatkan aspek keamanan tenaga kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19. Kemudian yang keempat, cara penggunaan APD. Next. Coronavirus Disease 2019, atau biasa kita kenal sebagai COVID-19,
telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Petugas kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19 termasuk kelompok paling rentan tertular virus corona. Setiap hari, petugas kesehatan melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk merawat pasien, sehingga petugas kesehatan harus mampu untuk melindungi diri ketika merawat pasien. Dengan peran di atas, sehingga kami tertarik mengangkat topik pembahasan mengenai tingkatkan aspek keamanan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Next. Oke, yang pertama, pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, sehingga common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS atau SARS. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat kerja. Yang pertama, yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Jika suhu di atas 38 derajat Celcius atau tampak sakit dan hubungi petugas kesehatan atau petugas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Kemudian yang ketiga, pastikan seluruh area kerja bersih dan higienis. Kemudian yang keempat, sirkulasi udara dan sinar matahari. Optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk di ruangan kerja. Kemudian yang kelima, menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas. Menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut terpisah dari pekerja lain. Kemudian, menginformasikan dan mengedukasikan kepada seluruh pekerja untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketujuh, sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri. Kemudian selanjutnya, memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin tangga, dan tempat yang mudah diakses. Kemudian melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID-19 seperti memasang pembatas untuk memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, jam kerja fleksibel, dan lain-lain. Kemudian, memberi kebijakan kepada pekerja untuk beristirahat atau bekerja dari rumah tanpa mengurangi hak dan kewajiban pekerja. Kemudian, petugas kesehatan atau petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja. Next. Kemudian, setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dan gejala demam atau batuk, pilek, nyeri tenggorokan, serta sesak nafas, wajib melaporkan kepada kepegawaian atau petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19. Kemudian bila petugas kesehatan atau petugas K3 menemukan pekerja yang memenuhi kriteria sebagai ODP dan PDP, harus melaporkan dan berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Kemudian bila petugas kesehatan atau petugas K3 menerima informasi adanya kasus ODP, kasus PDP, kasus probable, dan kasus konfirmasi positif COVID-19 pada pekerjanya, maka petugas kesehatan atau petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak. Kemudian, gunakan protokol tempat umum
dan perketat penggunaan alat pelindung diri dan PHBS bagi pekerja seperti pada poin ke-6. Next. Cara meningkatkan aspek keamanan tenaga kesehatan. Next. Berikut adalah rekomendasi CDC dan WHO bagi tenaga kesehatan untuk mencegah penyebaran dan infeksi silang dalam penularan COVID-19. Yang pertama, mengurangi risiko pada fasilitas, yaitu tidak melakukan operasi efektif, membatasi pintu masuk, mengatur pengunjung, dan screening pengunjung. Kemudian operasi hanya dilakukan pada hal-hal yang emergensi, dan praktik lain tidak dilakukan tatap muka, tapi memanfaatkan teknologi. Kemudian selanjutnya, mengisolasi pasien bergejala, yaitu membuat triase terpisah yang berventilasi baik, kemudian memisahkan pasien yang terduga atau positif COVID-19 dengan pintu tertutup dan toilet sendiri. Next. Kemudian melindungi tenaga kesehatan, yaitu personal hygiene dan kelengkapan alat pelindung diri, menggunakan APD dengan benar, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan virus corona. Next. Berikut adalah cara penggunaan APD. Next. Yang pertama, pada tingkatan perlindungan ketiga, kita menggunakan pelindung mata, face shield, penutup kepala atau head cap, glove cover and apron, masker N95 atau equivalent, sarung tangan bedah, karet steril sekali pakai, dan boots. Ini untuk kelompok tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien terduga terkonfirmasi positif COVID-19, kegiatan yang menimbulkan aerosol pada pasien terduga terkonfirmasi positif COVID-19, ruang prosedur dan tindakan autopsi terduga terkonfirmasi positif COVID-19, pengambilan sampel pernapasan. Next. Kemudian yang kedua, tingkatan perlindungan kedua. Menggunakan pelindung mata, penutup kepala, masker bedah, sarung tangan, karet sekali pakai, dan gown. Ini untuk kelompok tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan laboran yang berada di ruang perawatan pasien dan pengambilan sampel non-pernapasan analis untuk laboran. Kemudian yang ketiga, tingkatan perlindungan pertama, yaitu menggunakan masker bedah, baju kerja, sarung tangan, karet sekali pakai. Ini untuk kelompok tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada di tempat praktek umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol, triase, pra-pemeriksaan, dan bagian rawat jalan umum. Kemudian yang keempat, APD tingkat masyarakat. Untuk kelompok masyarakat umum yang menggunakan APD masker untuk kain berlapis, kegiatan sehari-hari atau tempat kerja, berbelanja, dan mengendarakan motor, dan lain-lain. Kemudian untuk APD masker bedah 3 lapis, dianjurkan untuk masyarakat yang menunjukkan gejala demam disertai batuk, nyeri tenggorokan, hidung berair, dan bersin-bersin.
Next. Tetap sehat, tenaga kesehatan. Terima kasih karena sudah mengusahakan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau kita sharing. Sebelum memulai sesi tanya jawab atau sharing, saya akan memberitahukan terlebih dahulu, yaitu untuk pertanyaan untuk sesi pertama, saya akan memberikan atau mengambil 2 pertanyaan saja. Kemudian apabila waktunya masih ada, kita akan lanjutkan kepada sesi kedua dan kita sharing ilmu bersama. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya atau sharing, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang ada di sini, ada yang ingin dipertanyakan atau ingin sharing ilmu? Entahkah ada yang kami belum sampaikan dan rekan-rekan sekalian ada yang tahu atau bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Halward Adrian Edmund. Saya ingin bertanya, dari penjelasan APD yang dijelaskan tadi, saya ingin bertanya, apakah masker yang kita gunakan itu apakah sudah cukup? Kan ada bermacam-macam masker yang digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tadi. Apakah dengan masker yang kita gunakan ini sudah cukup untuk menghalau virus itu? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Halward Adrian atas pertanyaannya. Pada rekan kelompok 4, apakah ada yang bisa langsung menjawab? Sambil menunggu rekan kami menjawab, apakah ada lagi pertanyaan?
Atau dari teman-teman sekalian ada yang bisa sharing tentang pertanyaan rekan kita tadi? Apakah ada pertanyaan lagi? Halo. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak Halwa Adrian akan dijawab oleh teman saya, yaitu Kak Hasriani. Pada Kak Hasriani, dipersilahkan. Ya, Dek, tutup masker ya, apakah hanya dengan bisa dengan apa menggunakan masker atau bagaimana tadi pertanyaannya? Halo. Webinar jaringan tuh kalau kurang jaringan Putus-putus. Halo. Ya, silakan dijawab, Kak. Hah? Ya, silakan, Kak. Ya. Wah, biasanya jaringanku. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Halwar. Sebenarnya hanya kalau dengan menggunakan masker itu belum bisa mencegah sebenarnya, karena itu virusnya masih bisa lewat. Tapi daripada tidak pakai masker sama sekali kan maksudnya tidak ada perlindungan diri yang kita pakai. Injelis kan jaringanku. Ya sekali jaringanku, ya Allah. Kak Halwar Adrian, bagaimana? Iya, karena tadi dibilang kan menggunakan masker sebenarnya masih bisa lewat. Jadi apakah menurut
teman-teman sejawat semua, apakah masih ada jalan lain selain itu tadi? Memang betul daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Jadi lebih baik kita pakai. Tapi dari masker-masker itu ada bermacam-macam. Jadi ada masker kain, ada masker bedah, ada masker lain-lain, N95. Apakah itu masih kurang juga atau tidak? Apakah yang sering dipakai kan tenaga medis itu N95? Apakah dengan N95 itu masih kurang perlindungannya? Apakah dia masih bisa lewat begitu atau tidak virusnya? Terima kasih. Oh iya dek, begini, kalau misalnya kan ini kita di tenaga kesehatan, biasanya itu kalau teman-teman yang di rumah sakit biasanya kan kebanyakan pakai masker N95. Itu maksudnya dia tingkat keamanannya itu kalau masker N95 itu lebih bagus dibanding masker kain atau masker-masker yang kayak yang satu kali pakai itu ya kayak sensi atau apa itu. Saya pikir itu masker N95 lebih bagus tingkat perlindungannya dibanding masker-masker yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin akan ada tambahan dari Agri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit dari jawaban dari Kak Hasriani. Jadi sebelum saya lebih lanjutnya, saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu 4 jenis masker yang biasa digunakan untuk Agri, suara Rata mungkin volumenya bisa ditambah. Okay. Bagus nih Kak, terdengar jelas nih Kak. Ya, kalau bisa ditambah lagi. Masih Kak? Oke, sudah. Oke. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjutnya, jadi saya akan paparkan dulu terlebih dahulu 4 jenis masker yang biasa digunakan untuk mencegah virus corona. Jadi yang pertama itu masker bedah, biasa digunakan untuk masyarakat kalau mengalami flu, influenza, batuk, nyeri, tenggorokan, atau dipakai untuk tenaga medis. Masker bedah efektif memfiltrasi 30% hingga 95% partikel droplet berukuran 0,1 mikron. Kemudian setelah itu yang kedua adalah masker kain. Masker kain ini biasanya digunakan masyarakat yang sehat ketika berada di tempat umum dengan kegunaan melindungi dari droplet partikel besar. Idealnya pengguna masker kain tetap menjaga jarak 1 meter karena masker tak mampu menyerap droplet kecil. Kemudian yang ketiga, jenis masker N95. Ini yang biasanya digunakan tenaga medis atau tenaga kesehatan ketika kontak dengan pasien. Ketika kontak langsung dengan pasien, khususnya pasien COVID-19, masker ini melindungi 95% terpapar partikel hingga ukuran 0,1 mikron mikron lewat droplet, aerosol, dan airborne. Kemudian yang keempat ada juga masker respirator. Biasanya ini digunakan pada kawasan industri yang terdapat gas berbahaya. Kemudian dari pertanyaan tadi dari Kak Halwar, Kak Adrian, untuk keefektifannya biasanya kan yang dipakai di rumah sakit adalah masker N95. Tetapi dari pernyataan tadi ternyata masker N95 hanya 95% dia memprotek diri kita. Jadi masih ada 5%-nya kemungkinan besar untuk bisa kita terpapar virus tersebut. Tetapi dengan melakukan physical distancing ataupun protokol-protokol kesehatan lainnya, ini dapat meminimalisir dari 5% tersebut. Mungkin kita bisa melakukan physical distancing ataupun social distancing, kemudian protokol-protokol lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini juga bahwa penggunaan masker kain ini hanya boleh dipakai kurang lebih 4 jam saja. Jadi setelah
lebih dari 4 jam itu seharusnya sudah diganti lagi seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Adriati. Bagaimana Saudara Halwar Adrian? Halo. Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Atau adakah teman-teman sekalian yang ingin sharing tentang APD di tempat kerja atau di lingkungan sekitar? Apakah ada pertanyaan atau sharing-sharing? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, ya saudara Sidar, ada Ya, pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait penggunaan masker, Ya. tadi saya mendengar pemateri mengatakan bahwa ada 4 masker ya yang dibutuhkan untuk dipakai dalam kehidupan kita terkait penanggulangan COVID. Ya. Ya. Pertanyaannya? Lalu pertanyaan saya, jadi ketika kita ingin membeli masker seperti yang disampaikan tadi, apakah itu kita untuk di masyarakat tidak? Maksudnya masker itu yang kita tadi paparkan, ada tidak kita berikan kepada masyarakat tersebut supaya kita tahu bahwa masker ini, karena saya lihat itu kayak di pasar-pasar ada macam-macam masker, ada yang berwarna-warni, jadi saya bingung masker yang seperti apa yang kita butuhkan supaya kita terhindar dari COVID itu. Tadi juga dipaparkan, saya dengar katanya masker itu harus dibuang ketika kita memakainya. Lalu bagaimana dengan masker yang kain? Apakah bisa dicuci? Lalu kita bisa memakai kembali? Mohon, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Pertanyaannya tadi cukup bagus. Bagaimana? Oke, mungkin tadi pertanyaannya Saudari Sidar yaitu bukan dibuang tapi diganti. Yang untuk pemakaian maskernya, iya. Lalu bagaimana dengan masker yang kain itu, apakah bisa dicuci lalu dipakai kembali? Karena saya lihat itu masyarakat ketika membeli masker kain dia itu tidak membuang, tapi dia cuci lalu pakai kembali. Bagaimana itu? Apakah tidak terhindar dari COVID atau bagaimana? Saya bingung ini. Oh, iya.
Oke. Bisa dipahami pertanyaannya. Oke. Agri bisa menjawab? Izin sedikit moderator. Oh, siap. Kak Hasriani, silahkan. Oh iya, itu tadi masalah ini ya, masker kain. Ya. Iya. Itu masker kain, itu kan masker yang bisa dicuci kembali. Ada beberapa masker memang yang tidak bisa digunakan kembali. Ya, kalau itu masker kain kan kita bisa cuci kembali, baru kita jemur. Maksudnya kan kalau dicuci menggunakan deterjen, itu virusnya bisa hilang. Apalagi kalau dijemur di bawah terik matahari. Tapi ada memang beberapa masker yang sekali pakai itu tidak bisa dicuci. Terima kasih. Yang jadi masalah di sini ketika saya melihat ibu-ibu atau bapak-bapak itu, dia membeli masker, tapi dia tidak buang, tapi dia cuci lalu pakai kembali. Katanya menghemat uang. Jadi bagaimana kalau kita memakai masker itu, apakah tidak berpengaruh tidak apa yang kita pakai tidak terjangkit dengan virus corona begitu? Karena saya lihat itu dia katanya tidak apa-apa kalau kita cuci lalu pakai kembali. Karena saya tadi mendengariin katanya kalau kita memakai masker kain itu harus diganti. Lalu bagaimana dengan masker yang itu saja yang membuat nyaman, tapi kita cuci lalu pakai kembali, apakah tidak apa-apa itu atau bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, saya mungkin sedikit tambah ya. Masker kain bisa dipakai kembali asal setelah dicuci. Dan masker kain ini hanya bisa dipakai paling lama 4 jam. Setelah itu kita ganti dengan yang baru. Nanti setelah dicuci, baru bisa dipakai kembali. Begitu. Dan untuk masker yang 1 kali pakai itu, yang seperti masker bedah, yang seperti yang merek Sensi, apakah itu? Gitu. Bagaimana, Saudara Tidar? Bisa dipahami, saya menerima. Terima kasih, In. Terima kasih. Kak, izin menambahkan bisa. Sedikit saran, Kak. Untuk ya, penanya. Silahkan. Agri. Ya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator dan terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Kak peserta atas nama Kak Sidar. Jadi saya sedikit menyarankan kepada kakak kalau misalnya di lapangan atau di masyarakat sekitar, di lingkungan sekitar dari Kak Sidar ini menemukan masyarakat yang menggunakan masker bedah atau masker yang biasa dipakai di rumah sakit itu yang Sensi, biasa mereknya Sensi, salah satu jenisnya, bisa kita sebagai pemberi edukasi kepada masyarakat tersebut yang kakak lihat bahwa mulai sekarang ini penggunaan masker bedah itu hanya dipakai untuk satu kali pakai saja, kecuali untuk penggunaan masker kain. Untuk masker kain bisa dipakai maksimal 4 jam dan maksudnya diganti, ini bukan dibuang tapi diganti, dicuci kembali, kemudian pakai yang baru. Jadi bisa disediakan 2-3 masker di rumahnya untuk jika misalnya maskernya yang satu diganti, dicuci, kakak bisa memakai masker atau menyediakan masker yang satunya lagi, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Agri. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin sharing atau ada yang saya ingin bertanya lagi tadi ya. Jadi beberapa keluarga saya itu dia itu saling mengganti masker. Artinya kalau misalkan kemarin dia memakai terus dia cuci lagi, biasanya lagi dia ada lagi yang pakai, misalnya anak-anaknya yang pakai, tapi dia cuci, apakah tidak terpengaruh dengan diri kita atau dia? Karena kita kan sama-sama pakai masker yang satu kita misalnya kita bergabung, jadi apakah tidak terjangkit dengan satu orang yang memakai atau
dua orang itu, karena saya lihat itu ketika saya melihat orang itu dia memakai masker yang sama, katanya ini sama tapi dicuci, apakah tidak terpengaruh gitu dengan tubuh kita atau terjangkit? Karena kan setiap orang kan beda-beda. Atau apakah kita harus tidak memakai lagi kalau orang lain memakai masker kita, atau bagaimana? Ini kan masker kain, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Kak Hasriani. Ya. Silakan, Kak. Iya. Itu kan Bu, maksudnya itu masker kain kan sudah dicuci. Iya, maksud saya begini. Saya kan kalau misalkan kita sudah cuci, tapi orang lain besok kemudian dia memakai, padahal kita sudah pernah pakai, apakah tidak terpengaruh begitu? Ini sudah masker yang sudah dicuci, tapi ini misalnya orang adik saya memakai, kemudian saya lagi memakai, tapi dicuci, apakah tidak terpengaruh begitu? Paham, Ki? Tidak berpengaruh, kan kalau sudah dicuci itu artinya sudah steril, Mi. Kan mencucinya pakai deterjen, terus kita jemur lagi di bawah terik matahari. Otomatis kalau misalnya ada virus yang tersisa dari hasil pencucian deterjen tadi itu, kalau kita jemur di bawah terik matahari, dia akan mati. Seperti itu. Maksudnya dia terpapar dengan sinar matahari. Terima kasih. Oh iya. Karena saya lihat kalau saya lihat masker kan dia saling mengganti, katanya tidak apa-apa kalau diganti. Makanya saya bertanya toh, jadi apakah tidak terpengaruh tidak meskipun masker yang kita sudah cuci, tapi orang lain yang memakainya begitu. Apakah tidak terjangkit dengan orang lain atau bagaimana begitu? Oh iya, oke. Terima kasih. Jadi terima kasih, saya sudah paham apa yang pemateri, terutama moderator andalan saya In Erianti, leading saya. Dia tuh moderator yang paling eksis di dunia maya. Terima kasih, In. Ya, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa ini moderatornya Bang Kinun. Temanku ini memang yang terbaik, the best lah. Ya, terima kasih, Sidar. Izin Kak menambahkan sedikit. Iya, silahkan Hasna. Ya, tadi mengenai masker ya, setelah dicuci, apakah bisa diganti? Maksudnya, apakah setelah dicuci? Kedengaran suaraku? Iya, silakan Hasna. Itu tadi mengenai masker ya, tentang apakah masker itu setelah dicuci, apakah adik kita atau saudara kita bisa memakainya, memakai kembali begitu di kain? Ya. Sebenarnya sih bisa, karena kan memang sudah steril karena kan sudah dicuci. Tapi kan maksud saya lebih baik pakai masker sendiri-sendirilah begitu. Saran saya sih lebih baik seperti itu kan. Kalau sekarang kebanyakan sih kalau sekarang itu anak-anak tidak mungkin lo pakai maskernya masker saudaranya, pasti sudah ada disediakan kayak gitu. Apalagi masker kain kan juga cukup murah sekarang. Biasanya seperti itu ya. Lebih menyarankan lah kayak per individu lah maskernya begitu kan, juga nggak mahal kalau yang masker kain begitu, kecuali kalau masker yang kayak merek Sensi ya mungkin memang mahal, jadi memang masyarakat memang kalau Sensi begitu. Lebih menyarankan sih, kalau saya lebih menyarankan dibedakan saja masker anak ya untuk anak, masker untuk siapa lagi, Kak Sidar ya, Kak Sidar begitu. Oke, terima kasih kepada Hasna. Mungkin dari rekan-rekan sekalian sudah tidak ada yang mau sharing atau bagaimana? Izin bertanya. Ya, silahkan Kak Halwar. Izin,
bagaimana aturan memakai masker menurut WHO. Saya ingin tolong dijelaskan supaya kita semua sama-sama tahu aturannya itu seperti apa. Jadi kita tidak sekedar menerka-nerka saja gitu. Supaya ini mungkin bisa kita jelaskan ke teman-teman keluarga. Dan di situ kan masker ada macam-macam, bisa tolong dijelaskan masing-masing gitu. Penggunaannya sama berapa lama cara pemakaiannya, terus apakah boleh dipakai bergantian atau enggak, kan di situ semua menurut WHO ada gitu. Daripada kita saling ini kayaknya dari tadi masker dipakai bergantian atau bagaimana kayaknya nggak masuk di akal gitu. Maksudnya nggak boleh sebenarnya, tapi kan ada aturannya menurut WHO. Mungkin dari pemateri bisa dijelaskan aturan-aturan yang seperti itu supaya jelas gitu loh. Makasih. Ya, terima kasih Kak Halwar. Oke, mungkin dari Kak Muli. Mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab. Andri Dwi Wardana. Atau dari 29 ini ada yang mau sharing atau bagaimana? Oke, pertanyaan dari, mungkin untuk memperjelas jawabannya lagi, pertanyaan dari Kak Halwar akan dijawab oleh Kak Muli. Silahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Kak Adrian. Yang pertanyaannya, masker yang menurut WHO. Di sini ada dua masker yang saya akan jelaskan, yang sering kita gunakan di
lingkungan kesehatan rumah sakit atau puskesmas. Yang pertama, masker bedah. Direkomendasikan oleh WHO dipakai apabila melakukan perawatan bagi pasien baik yang negatif maupun positif COVID-19. Ini digunakan sekali pakai atau disposable. Kemudian masker N95 menurut WHO diindikasikan hanya apabila petugas kesehatan akan melakukan prosedur menghasilkan aerosol seperti intubasi trakea, ventilasi non-invasif, trakeostomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, kemudian nebulasi, dan pemeriksaan hidung, gigi, tenggorokan, dan pengambilan swab. Ini digunakan hanya sekali pakai. Mungkin itu jawaban dari saya, nanti ditambahkan oleh teman kelompok. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Uli. Bagaimana Kak Adrian? Sudah jelas? Kak Halwar? Oke. Mungkin waktunya sudah habis, sudah lewat. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir atau ikut sharing ilmu dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya yaitu gunakanlah APD sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan pada tempatnya. Misalnya untuk masyarakat cukup menggunakan masker kain saja. Dan untuk tenaga medis menggunakan masker N95. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih lagi. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisa leave. Terima kasih. Kenapa? Kenapa? Terima kasih Kak Arnita. Love you. Saranghaeo. Iin, stopkan mic recordingnya beda.
Stop recording. Iya. Yes. Iya.